Halo, selamat datang di presentasi singkat penelitian saya yang berjudul Analisis Prediksi Kerja Akademik Mahasiswa menggunakan metode Explainable Artificial Intelligence berbasis SAP dan LIME. Di dunia pendidikan tinggi, tantangan besar yang sering dihadapi adalah deteksi dini mahasiswa yang berisiko mengalami penurunan performa akademik atau bahkan status probation. Meskipun data akademik berlimpah, pemanfaatannya masih minim dan cenderung berpikir deskriptif. Model machine learning memang canggih dalam memprediksi, namun seringkali bekerja seperti kotak hitam yang sulit dijelaskan. Hal ini menjadi masalah besar, terutama bagi dosen atau manajemen kampus yang membutuhkan pemahaman jelas untuk mengambil keputusan yang intervensi. Disinilah Explainable Artificial Intelligence atau XAI hadir sebagai solusi. XAI adalah jembatan yang mengubah kompleksitas model prediksi menjadi penjelasan yang transparan dan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, saya menggunakan dua metode XAI populer, yaitu SAP dan LIME. SAP memberi penjelasan tentang menghitung nilai supply yang secara adiktif menguraikan kontribusi setiap fitur terhadap prediksi dan memastikan konsistensinya. Sementara itu, LIME bekerja dengan membangun model sederhana secara lokal di sekitar setiap prediksi individu. Hal ini memungkinkan kita untuk memahami intuitif fitur-fitur apa saja yang paling relevan untuk satu kasus spesifik. Kedua metode ini memungkinkan kita tidak hanya tahu apa yang diprediksi, tapi juga mengapa model mengambil keputusan tersebut. Mari kita lihat bagaimana kedua model ini bekerja. Pertama, Random Forest memiliki akurasi sekitar 90,77% dan presisi yang lebih tinggi, sekitar 0,75 untuk setiap kelas yang berisiko. Nah, ini berarti sedikit false positif. Hal ini berarti lebih sedikit false positif. Model jarang salah dalam melabeli mahasiswa sebagai berisiko. Sementara itu, XGBoost memiliki recall yang lebih tinggi, sekitar 0,70. Artinya, ia lebih baik dalam mendeteksi mahasiswa yang benar-benar berisiko dan mengurangi false negatif. Meskipun ada trade-off, kedua model mencapai event skor yang sama, yaitu 6,667 yang menunjukkan keseimbangan performa. Yang lebih penting, XAI memberikan kita pemahaman tentang siapa yang berisiko dan mengapa. Secara global, SAP Summary Float Model XGBoost dengan jelas menunjukkan bahwa nilai G2 akhir periode sebelumnya adalah fitur paling dominan. Nilai G2 yang rendah secara signifikan meningkatkan risiko. Selain G2, jumlah kegagalan mata kuliah sebelumnya dan jumlah ketidakhadiran juga merupakan predikator kuat yang meningkatkan probabilitas risiko. Hal ini adalah faktor-faktor kunci yang perlu dipantau oleh institusi. Tanya global, XAI juga menjelaskan prediksi individu. Misalnya, pada mahasiswa dengan ID 256 yang diprediksi berisiko dan memang berisiko, atau bisa disebut juga dengan true positif, plot line menunjukkan bahwa nilai G2 yang rendah adalah pendorong utamanya. Di sisi lain, pada mahasiswa dengan ID 646 yang sebenarnya berisiko tapi luput terdeteksi, atau bisa disebut juga dengan false negatif, SAP-Force plot menunjukkan bahwa nilai G2 yang relatif aman, membuat model cenderung memprediksi tidak berisiko meskipun ada faktor risiko lainnya yang terabaikan. Analisis lokal semacam ini sangat krusial untuk memahami nuansa setiap kasus dan merancang intervensi yang personal. Sebagai kesimpulan, penelitian saya berhasil membangun model prediksi risiko akademik mahasiswa yang akurat. Yang lebih penting, integrasi SAP dan LIME telah mentransformasi model ini dari kotak hitam menjadi alat yang transparan dan dapat dijelaskan. Pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor risiko ini sangat signifikan. Hal ini memungkinkan dosen dan manajemen kampus untuk memahami akar masalahnya, mempersonalisasi intervensi, dan pada akhirnya
membangun kepercayaan yang lebih besar pada sistem berbasis data untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas dan berkeadilan. Untuk pekerjaan di masa depan, saya merekomendasikan validasi model pada dataset yang lebih besar dan beragam, eksplorasi fitur dinamis seperti tren nilai, serta pengembangan antarmuka pengguna untuk implementasi praktis. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih.